Halo Alex Indonesia, kali ini kita akan mereview sebuah mobil bekas yang ada di dealer jual beli tukar tambahnya OLX Autos di Pejaten, yaitu adalah Suzuki Karimun Wagon R tipe GS yang merupakan varian tertinggi. Nah, kayak apa sih mobilnya dan hal apa aja yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli mobil ini? Untuk itu, ikuti terus videonya. Nah, sekarang kita akan bahas soal penampilannya terlebih dahulu. Memang sebenarnya Suzuki Karimun Wagon R GS ini adalah varian tertinggi yang mana dibuat oleh Suzuki pada saat mobil ini meluncur dengan tampilan yang memang terlihat lebih elegan. Itu bisa Anda lihat mulai dari penggunaan headlamp, yang mana penggunaan headlamp ini dilengkapi dengan teknologi proyektor, kemudian juga bagian sisi tengah grillnya ini yang memiliki aksen seperti chrome yang dilapisi dengan mika berwarna bening seperti ini dengan logo Suzuki yang berukuran besar, serta sentuhan chrome yang berada di bagian tengah bilah-bilah sisi bumper ini yang membuat memang penampilannya jauh terlihat lebih mewah. Begitu juga ada sentuhan chrome di sekitar fog lights, yang mana mobil ini menjadi standar yang sudah dilengkapi juga dengan fog lights. Dan untuk headlampnya sendiri memang Anda bisa lihat terbilang sangat mewah penampilannya dikarenakan menggunakan proyektor, tapi memang masih menggunakan bohlam halogen biasa. Dan untuk lampu jauhnya sendiri pun atau lampu dimnya itu berada di bagian sisi tengahnya. Dan untuk konfigurasi lampu sen dia berada di sisi paling terpinggirnya. Dan penampilan desain bumpernya sendiri memang Karimun Wagon R GS ini bisa dikatakan memiliki penampilan bumper yang terlihat lebih gondrong, serta di bagian bawahnya desainnya ini seolah-olah mobil ini seperti menggunakan body kit yang memiliki tampilan sporty. Jadi Anda bisa lihat penampilan bagian depannya cukup unik di sini. Dan dimensi yang kompak ini juga membuat mobil ini bisa dibilang masuk dalam kategori K-Car kalau di Jepang. Oke, sekarang kita akan ke bagian sampingnya, tapi sebelumnya kita lihat ke mesinnya aja deh terlebih dahulu. Nah, untuk mesinnya sendiri memang Suzuki Karimun ini dilengkapi dengan mesin 998 cc, 3 silinder. Mungkin Anda bisa memikirkan bahwa mesin ini cukup kecil kapasitasnya. Tapi walaupun begitu dia sebenarnya menghasilkan tenaga yang cukup, yaitu 68 dk dengan torsi 90 Nm. Dan tenaganya itu disalurkan ke roda depan yang mana dia punya dua pilihan transmisi, yaitu manual 5 percepatan dan juga ada AMT yaitu Automated Manual Transmission yang juga dilengkapi dengan 5 percepatan. Dan untuk unit yang di samping kami ini adalah versi AMT, dan Anda bisa lihat di bagian ruang mesinnya, penampilan ruang mesinnya terbilang rapi ya, ada cover plastik di bagian silinder head cover sisi atasnya, kemudian juga di beberapa sisi ini, di sisi pinggir kiri kanannya memang dia tidak dilengkapi dengan cat yang sewarna dengan bodi, melainkan modelnya warnanya abu-abu seperti ini, warna dasar. Dan memang mobil ini sendiri pun tidak dilengkapi dengan sistem pengereman ABS apalagi EBD. Anda bisa lihat, dan lucunya untuk ECU-nya sendiri dia diletakkan di bagian sisi teratas pada mobil ini, yaitu di atas power shock breaker-nya. Oke, sekarang kita bahas ke bagian sampingnya aja dulu ya. Nah, sekarang kita berada di bagian samping. Anda bisa lihat, lucu ya Suzuki Karimun Wagon R GS kayak gini nih. Memang sebenarnya Karimun Wagon R GS ini adalah varian tertingginya, jadi dia penampilannya di bagian samping ini mendapatkan sentuhan yang sedikit berbeda dengan varian yang sebelumnya, yang mana dia hadir dengan velg model jari-jari seperti ini, velg alloy ukuran 14 inci yang sebenarnya bisa dikatakan proporsional, tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar. Kemudian di bagian samping ini memang walaupun dia varian tertinggi, tapi sayangnya dia tidak ada sentuhan chrome sedikit pun di bagian sisi sampingnya. Benar-benar polos, bahkan dia tidak dilengkapi dengan list body di bagian sisi sampingnya. Jadi perbedaan itu hanya hadir pada bagian velgnya saja. Selain itu, dia juga tidak hadir dengan roof rail di bagian sisi atasnya untuk Karimun Wagon R tipe GS seperti ini. Selain itu untuk di bagian kaca spion, nah kaca spionnya sendiri ini memang mobil ini hadir dengan kaca spion yang dilipat secara manual. Kemudian untuk pengaturannya sendiri pun juga masih manual, tidak ada pengaturan secara elektris walaupun mobil ini adalah varian tertingginya. Dan di bagian samping ini memang Anda bisa lihat bahwa penampilannya juga ada pemanisnya, yaitu diberikan sentuhan lampu sen di bagian sisi spakbornya.
Tapi sayangnya juga bukan hadir di bagian kaca spionnya. Untuk sistem pengereman, mobil ini hadir dengan sistem pengereman disc brake pada bagian depan, tapi untuk di bagian belakang masih menggunakan tromol. Selain itu, ada sebuah fitur lainnya yang menjadi fitur cukup mewah untuk mobil ini, yaitu adalah dia dilengkapi dengan tombol untuk pembukaan pintu. Jadi central lock pintu itu hanya menggunakan tombol seperti ini, yang mana remote-nya ini terintegrasi dengan anak kuncinya. Oke, sekarang kita bahas ke bagian belakangnya yuk. Nah, sekarang kita berada di bagian belakang dari Carimon Wagon R GS ini. Secara penampilan, Wagon R GS ini memang terlihat lebih kalem, yaitu dikarenakan bumper yang sewarna dengan bodi. Karena varian yang paling bawahnya dari Carimon itu dia dilengkapi dengan bumper berwarna plastik, yaitu abu-abu saja. Dan Carimon GS ini, Wagon R GS juga hadir dengan sentuhan chrome di bagian atas plat nomornya. Memang logo di bagian belakang ini bukan berlogo Suzuki di sisi atas dari list bodinya ini. Itu dikarenakan memang mobil ini mengingat masuk dalam kategori LCGC. Oke, untuk lampu belakangnya, sebenarnya lampu belakangnya ini terbilang cukup besar tapi tetap proporsional walaupun di mobil dengan dimensi yang sekecil ini. Dengan konfigurasinya adalah lampu sen di bagian sisi atas, lampu rem dan lampu senja di bagian tengah menyatu, dan lampu mundur di bagian paling bawahnya. Di sisi terbawahnya ini adalah reflektor. Kemudian di bagian paling belakang ini untuk mengakses bagasinya sendiri ada dua cara, yaitu bisa dari dalam kabin dan juga menggunakan anak kunci seperti ini, karena dia tidak ada tuas untuk pembukanya di pintu bagasinya. Oke, untuk bagasinya sendiri sebenarnya memiliki kapasitas yang cukup lumayan. Masih bisa Anda letakkan koper dengan ukuran besar satu buah di bagian belakang ini tanpa Anda harus melipat jok baris belakangnya. Dan apabila Anda ingin menambahkannya sendiri pun, Anda juga bisa dimungkinkan dengan melipatnya seperti ini, tapi memang tidak rata dengan lantai bagasinya. Namun ini sudah cukup lumayan. Dan di bagian bawah ini ada tempat penyimpanan, bisa kita buka, di mana di bagian bawahnya adalah tempat penyimpanan ban serep, yang mana ban serepnya ini memiliki ukuran yang nyaris mirip dengan keempat rodanya, tapi menggunakan velg kaleng, bukan velg alloy yang sama persis yang menempel dengan keempat rodanya. Di bagian sisi kiri kanannya ini ada tempat penyimpanan, sisi kiri adalah tempat penyimpanan toolkit, dan sisi kanan adalah tempat penyimpanan untuk dongkraknya, yang sayangnya tempat penyimpanannya ini menggunakan model gabus. Nah, sekarang kita berada di bagian interior dari Suzuki Carimon Wagon R GS ini, di mana Carimon Wagon R GS yang merupakan varian tertinggi hadir dengan interior berwarna hitam seperti ini, bukan berwarna beige seperti varian-varian yang berada di bawahnya. Dan untuk varian GS ini hadir dengan sentuhan silver di beberapa bagian, yaitu mulai dari sisi dashboard, di lingkar kemudi, dan juga di bagian door trimnya. Dan ada beberapa sentuhan chrome, yaitu adalah di kisi-kisi AC di bagian sisi pojok kiri kanan dan juga di handle pintunya. Kemudian kualitas material standar mobil sebagai LCGC, mobil ini hadir dengan material plastik di seluruh bagian, namun hadir dengan beberapa sentuhan berbeda untuk dasar plastiknya. Jadi ada seperti kulit jeruk, kemudian juga ada kulit yang lebih tipis, dan sisi plastik di bagian tengahnya dengan sentuhan yang berbeda-beda. Oke, sekarang kita akan bahas beberapa tempat penyimpanannya. Mobil ini hadir dengan tempat penyimpanan yang cukup tidak superior, tapi contohnya seperti laci dengan ukuran cukup besar, tempat penyimpanan cukup besar di bagian sisi tengah dashboard, di bagian bawah ada tempat penyimpanan terbuka lagi, dua buah cup holder, tempat penyimpanan koin, ada cup holder di bagian sisi belakang konsol tengah, ada tempat penyimpanan lagi di bagian sisi sebelah kanan dekat kunci kontak, kemudian door pocket dengan ukuran yang cukup, tidak terlalu besar, bahkan tidak bisa dimasukkan botol minuman, dan juga ada pocket di bagian door trimnya di sisi atas ini yang menjadi fungsinya sebagai handle juga. Oke, sekarang kita bicarakan beberapa fiturnya. Untuk fiturnya sendiri, mobil ini hadir dengan head unit double din aftermarket, yang mana ada pemutar CD, radio, kemudian juga USB, dan serta aux. Kemudian ini ada tombol lampu hazard, pengaturan untuk AC mobil, yang mana pengaturannya ini simple, hanya ada pengaturan untuk blower dan juga temperatur udaranya, tidak ada pengaturan arah anginnya. Kemudian di belakang lingkar kemudi ada dua tuas standar, sisi kanan untuk lampu sen, lampu utama, dan lampu dim. Sedangkan sisi kiri adalah tuas untuk wiper kaca depan, yang mana dia dilengkapi dengan fitur intermittent. Oke. Kemudian ke bagian instrumen cluster. Di instrumen clusternya ini dia menunjukkan beberapa informasi, yaitu model analog pada bagian putaran mesin dan juga speedometer. Dan di bagian bawahnya ini dia ada penunjuk untuk tangki bahan bakar, kemudian juga penunjuk untuk tuas transmisi khususnya untuk AMT, dan juga ada penunjuk trip meter serta odometer di bagian sisi terkanannya.
Dan untuk versi manualnya sendiri, uniknya dia juga memberikan indikator di bagian sisi sebelah kanan untuk versi manual, yaitu adalah indikator eco driving. Dia akan memberikan informasi kapan sebaiknya Anda melakukan perpindahan gigi ke atas ataupun perpindahan gigi ke bawah. Sekarang kita duduk di bagian baris kedua dari Suzuki Karimun Wagon R ini. Pada saat duduk di bagian belakang, ini adalah posisi mengemudi saya dengan postur saya 160 cm. Saya masih mendapatkan legroom yang lega, dan menyenangkan dari Karimun ini adalah headroom yang juga sangat lega sekali. Selain itu, di bagian belakang ini memang posisi duduknya terasa pas karena bagian jok sisi bawahnya ini menyangga paha dengan sempurna. Kaki juga bisa selonjor ke bagian bawah jok baris pertama, dan sudut kemiringan sandaran pun juga terasa cukup pas, tidak terlalu rebah dan tidak terlalu tegap. Tapi cukup disayangkan adalah dia tidak dilengkapi dengan headrest belakang, jadi posisinya kurang nyaman untuk melakukan perjalanan jauh karena Anda tidak bisa duduk dengan nyaman untuk di bagian sandarannya. Oke. Kemudian di bagian belakang ini kualitas materialnya sama persis seperti di bagian depan. Door trimnya ini full plastik, dan di bagian sisi tengahnya ini dia bermotif yang berbeda dengan bagian sisi door trim secara keseluruhan. Dan saya lupa mengatakan bahwa mobil ini sebenarnya dilengkapi dengan jok berbahan fabric yang berwarna hitam. Jadi bukan berbahan kulit seperti yang Anda bisa lihat saat ini, karena ini sudah dilapis dengan sarung jok oleh pemilik sebelumnya. Dan saya perlu mengatakan juga bahwa untuk sistem keselamatan mobil ini dilengkapi dengan airbag pada bagian pengemudi, tapi di bagian penumpang tidak ada. Seatbelt 3 titik untuk penumpang di baris pertama, dan juga seatbelt 3 titik untuk penumpang di baris kedua di sisi kanan dan kiri, sedangkan di bagian tengahnya masih menggunakan seatbelt 2 titik saja. Oke. Dan di bagian belakang ini juga Anda bisa lihat bahwa lantainya terlihat cukup rata di bagian tengahnya, jadi benar-benar lantainya ini terasa nyaman untuk 3 orang penumpang secara sekaligus duduk di bagian belakang. Oke, tertarik untuk membeli mobil ini? Hal apa aja sih yang harus Anda perhatikan? Nah, hal yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli Suzuki Karimun Wagon R GS seperti ini, apalagi bertransmisi AMT, adalah perhatikan fungsi AMT-nya. Jadi memang mobil ini memiliki sistem AMT, yaitu sistem penginjakan kopling dan juga pergantian giginya itu dikerjakan menggunakan sebuah modul komputer, yang mana Anda harus melakukan test drive, rasakan apakah perpindahan giginya terasa mulus atau tidak. Walaupun memang sebenarnya perpindahan gigi dari mobil ini terasa pada saat Anda melakukan akselerasi, dia akan terasa seperti menunduk terlebih dahulu karena dia ada proses untuk pergantian giginya di setiap giginya. Jadi seperti Anda melakukan pergantian gigi pada saat Anda menggunakan mobil bertransmisi manual, tapi ini dikerjakan oleh komputer gitu. Kemudian yang kedua adalah perhatikan juga di bagian kaki-kakinya, mengingat mobil ini dilengkapi dengan electric power steering, yang mana Anda harus merasakan apakah sistem electric power steeringnya ini bekerja dengan benar atau tidak. Seperti apakah dia terlalu berat rasanya pada saat Anda melakukan perputaran setir apabila Anda sedang melakukan parkir. Selain itu juga rasakan pada saat Anda melewati jalan jelek, karena umumnya electric power steering ini juga lemah pada saat Anda melewati kontur jalan buruk, dan dia akan mengeluarkan suara seperti suaranya ini apabila kaki-kaki ada yang masalah, jadi gluduk-gluduk seperti itu. Suaranya pun mirip. Jadi jangan pernah abaikan ada suara kaki-kaki, atau Anda mengabaikan, Anda bilang bahwa itu hanya bagian kaki-kakinya saja kali. Padahal ternyata dari electric power steeringnya, dan hal itu akan membuat Anda mengeluarkan biaya yang lebih. Kemudian berikutnya adalah hal yang sering terjadi juga, yaitu di mesin Suzuki adalah kompresor AC-nya yang sering sekali mengeluarkan bunyi mengorok di bagian kompresor. Dan walaupun memang sebenarnya masih dingin ke bagian kabin untuk AC-nya, tapi apabila ada suara mengorok sudah ada gejala bahwa kompresor AC-nya ini mulai bermasalah, dan biayanya pun cukup lumayan. Dan itulah hal-hal yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli Suzuki Karimun Wagon R GS seperti ini. Bicara soal pajaknya, unit yang di samping kami ini adalah unit tahun 2016 dengan beban pajak per tahunnya mencapai 1,7 jutaan. Dan bicara harga pasarannya, mobil ini bisa Anda dapatkan mulai dari rentang harga 60 jutaan hingga mencapai 90 jutaan tergantung tahun, kondisi, dan juga seberapa pendek odometernya. Dan itulah hasil review kami kali ini terhadap Suzuki Karimun Wagon R GS seperti ini. Dan apabila Anda ingin melihat unit yang spesifiknya seperti ini, Anda bisa hadir di OLX Autos Pejaten Village yang berada di wilayah parkir P4. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like videonya serta subscribe ke channel OLX Indonesia. Main juga ke website kami di www.olx.co.id untuk mencari mobil bekas impian Anda. Serta apabila Anda ingin menjual mobil Anda secara cepat, bisa juga kunjungi ke OLX Autos.
Terima kasih telah menonton video ini, tunggu video kami selanjutnya.